seorang anak laki-laki secara misterius tidak lagi datang ke sekolahan dan tidak seorang pun yang memperdulikannya. Apakah dia adalah murid yang bodoh, pemalas, bandel, ataupun susah diatur? Atau mungkin dia berhenti sekolah hanya karena sekarang dia memilih mencari uang dengan menjadi admin slot? Semuanya akan terjawab ketika seorang guru baru yang cantik jelita merasa punya tanggung jawab tentang keadaan semua anak didiknya. Dia pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak laki-laki itu. Dan faktanya, apa yang terjadi pada anak itu sungguh di luar Nurul. Dan inilah Terror Tuesday Extreme episode 5. Diawali dengan menampilkan seorang nenek-nenek yang melakukan ritual entah untuk apa tujuannya. Dan tak lama setelah itu datanglah seseorang yang tanpa banyak cincong langsung saja menggetok sesuatu ke kepala si nenek. Di sebuah sekolah, seorang bu guru baru yang cantik jelita mendapat komentar cabul dari murid-murid no have akhlak. Ketika mereka malah kegirangan setelah melihat segitiga bermuda milik bu guru saat bu guru tertidur di perjalanan. Syap memang. Dia bernama Oil, seorang calon PNS yang sedang mencari pengalaman sebagai tenaga pengajar. Bukan sampai di situ, sikap tidak ramah tamah bintang 1 ya dari kepala sekolah di sana pun kerap kali jadi hal yang biasa dialami oleh Oil. Pagi itu Oil mengabsen murid-muridnya dari Budi, Tuti, Yanto, Joko, Adi, Yanti sampai seorang murid yang bernama Pong Sakorn alias Nick. Yang ternyata sudah tidak datang ke sekolah semenjak ujian di semester kemarin. Berbagai rumor pun beredar berseliweran. Ada yang bilang Nick sudah tewas setelah tertabrak mobil dan arwahnya selalu datang ke kelas mereka setiap malam. Dan ya, itu hanyalah sebatas rumor yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Ya kalian พื่อน. Oil yang penasaran pun coba menanyakan tentang Nick kepada guru-guru lain. Namun respon mereka malah seolah-olah sudah lepas tangan dalam menghadapi Nick. Karena menurut mereka, Nick adalah murid yang bermasalah. Dan bukan hanya Nick saja. Keluarganya juga bermasalah karena dulunya tuh ayah Nick sempat bersekolah di sana. Yang akhirnya dikeluarkan dari sekolahan karena kecanduan narkoboy sampai menghamili seorang wanita. Begitu juga dengan nenek Nick yang begitu aneh yang kelakuannya di luar prediksi BMKG. Karena terlalu penasaran, Oil pun memutuskan untuk mendatangi rumah Nick yang terlihat begitu berantakan dengan kendi-kendi berisi air yang mencurigakan. Tiba-tiba... bapaknya Nick yang bernama Num mengagetkan Oil. Nenek pun menjamu Oil dengan segelas air yang lebih mirip kayak tempat ikan cupang berkembang biak. Sementara itu, Num terus-terusan menatap Oil dengan tatapan aneh. Menurut mereka, Nick yang kecanduan narkoboy minggat setelah menyakiti neneknya karena tidak diberi uang. Bukan hanya itu, Nick juga menjual barang-barang di rumah demi bisa membeli narkoboy idamannya. Dan di awal kita telah melihat ternyata itu adalah Nick yang memukuli neneknya sendiri. Sang nenek juga memperlihatkan gigi Pepsodentnya yang kena hantam pukulan Nick. Atas dasar itu, keluarga Nick sudah ikhlas dan sudah ridho merelakan Nick entah dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan lagi-lagi, Num menatap Oil dengan tatapan cabulnya. Sekolah sedang mengalami krisis keuangan yang pada akhirnya tidak mampu membayar petugas keamanan. Hal ini menjadikan setiap guru akan mendapat jadwal jaga malam di setiap minggunya. Oil pun kena semprot oleh kepala sekolah karena Oil sibuk chattingan dengan temannya daripada memperhatikan apa yang disampaikan kepala sekolah kepadanya. Malam itu Oil mendapat tugas piket malam yang tentu saja sunyi sepi sendiri tak ada yang menemani. Tiba-tiba,
Sang ibu meneleponnya dan di sini Oil mengungkapkan keluh kesahnya sebagai tenaga pengajar di sekolah itu kepada sang ibu. Setelah bertelepon dengan ibunya, Oil pun mendengar suara mainan kodok kayu yang berbunyi di sekitar sekolah. Karena merasa was-was, Oil pun menelepon seseorang untuk datang ke sekolahan. Namun orang itu malah berbohong kepada Oil agar dia tetap bisa menikmati waktunya bermabok-mabokan. Akhirnya mau tidak mau, Oil pun memberanikan diri untuk mencari tahu dari mana suara-suara aneh itu berasal. Hingga sampailah Oil di ruang kelas tempat dia mengajar, dan bayang-bayang tentang rumor kematian Nick yang menggentayangi kelas mereka membuat Oil jadi semakin ketakutan. Dan tiba-tiba Nick yang asli nongol dong dan mengagetkan Oil. Yaps, ternyata Nick belum mati. Dengan kondisi penuh luka dan juga bekas darah yang ada di mana-mana, Nick pun menjelaskan bahwa berita buruk yang didengar Oil tentang dirinya adalah kebohongan keluarganya yang tidak bisa dibuktikan. Karena yang sebenarnya terjadi adalah nenek dan ayahnya lah yang coba membunuh Nick, yang akhirnya membuat Nick memutuskan untuk minggat dari rumah. Nick pun berharap Oil bisa menyelamatkannya dari keluarga gelonya. Suara mainan kodok kayu pun mulai terdengar mendekati kelas mereka, yang ternyata itu adalah nenek dan ayahnya. Dan benar saja, ternyata nenek dan ayahnya memiliki tujuan bejat terhadap Nick dengan mengorbankan Nick untuk sang budak yang berada di surga Tafatimsa, yang bertujuan agar segala keinginan sang nenek dan Num bisa tercapai, mulai dari kekayaan hingga kesehatan. Akhirnya Oil pun menyuruh Nick untuk segera kabur keluar kelas. Namun sialnya Nick ditangkap oleh ayahnya. Segeralah Oil membantunya kembali. Nick. Mereka berdua pun gaskui kabur meninggalkan nenek dan Num. Oil coba mencari bantuan dengan menelepon polisi, tapi Pak polisi malah bilang sekolah mereka jauh, lagi pula tidak ada petugas yang sedang bekerja, jadi Oil dan Nick disarankan untuk bersembunyi saja. Ternyata memang benar ya, selain tidak bisa bekerja, polisi juga tidak bisa dipercaya. Maksudnya polisi Thailand ya. Keadaan jadi semakin ruwet ketika Nick mulai ngehalu dengan melihat petapa bertopeng dan wajah-wajah menakutkan keluarganya. Dan disinilah akhirnya Nick menceritakan bagaimana awal mula hal-hal mengerikan terjadi pada keluarganya. Pada saat itu sang nenek menemui seorang petapa di tengah hutan yang bukan seorang manusia dan mengaku sebagai arhat atau sebuah makhluk yang dengan cara tertentu telah mencapai pencerahan dan terbebas dari siklus kelahiran dan dilahirkan kembali. Nah, petapa itu malah menjual narkoboy pada pengikutnya termasuk sang nenek, bertujuan agar pengikutnya jadi kecanduan dan mau menuruti setiap perintahnya. Setelah pertemuan itu, sang nenek jadi gelo dengan melakukan ritual-ritual aneh dan membuat ramuan-ramuan dari bahan-bahan yang aneh juga. Mulai dari saat itu, sang nenek mulai memaksa Num untuk meminum ramuan buatannya. Begitu juga dengan Nick. Dan mulailah Nick mendapat penyiksaan dari sang nenek dan ayahnya selama berbulan-bulan karena Nick selalu tidak menuruti setiap keinginan mereka. Dan gara-gara ramuan itu juga, Nick seringkali mengalami halusinasi. Hingga akhirnya Nick pun memutuskan untuk menghajar neneknya yang sedang melakukan ritual. Hingga akhirnya Nick pun minggat dari rumah. Mendengar kisah Nick, Oil pun akhirnya memantapkan hatinya untuk bisa menolong Nick. Walaupun Oil sendiri tidak yakin apakah dia bisa benar-benar menyelamatkan Nick. Akhirnya keberadaan mereka pun diketahui oleh nenek dan Num. Oil pun coba menjelaskan bahwa dewa yang dilihat oleh sang nenek cuma halusinasi saja. Karena sang nenek kebanyakan ngobat. Dia tidak perlu melakukan hal-hal seperti ini. Layaknya nenek-nenek konvensional di lingkungan kita yang anti kritik dan saran, sang nenek pun malah tambah emosi dan menyuruh Num untuk menangkap Oil. Dan sial bagi Oil karena dia malah dicekoki dengan ramuan sang nenek. Melihat Oil yang disiksa, akhirnya Nick pun keluar dari persembunyiannya hingga akhirnya
Nick pun tertangkap oleh ayahnya. Layaknya bocil mau disunat, Nick pun dibawa sang ayah dengan iringan musik dari mainan kodok kayu. Sementara itu, Oil mulai merasakan pusing 7 keliling disertai halusinasi yang bikin pening. Oil melihat sosok petapa yang coba menyerangnya, namun karena keteguhan serta keyakinan hatinya bahwa sosok itu tidaklah nyata, akhirnya Oil berani melawannya hingga akhirnya Oil pun memenangkannya. Oil pun menyusul nenek, Num, dan Nick. Dan betapa terkejutnya Oil melihat sang nenek yang tampak bahagia tertawa ceria dengan ritualnya. Namun yang membuat Oil tambah shock adalah sebuah pisau yang menancap di pundak Nick, yang itu berarti nyawa Nick tidak bisa diselamatkan. Setelah Oil meminum ramuan sang nenek, kini kesadaran Oil benar-benar terganggu. Num yang sedari awal memang sudah engas kepada Oil, semakin semangat setelah melihat Oil nampaknya akan easy untuk dia unboxing. Untuk memuluskan aksinya, Num pun mengusir si nenek agar dia bisa lebih leluasa menjelajahi setiap sudut tubuh Oil. Namun ternyata tanpa Num sadari, Oil telah mengambil sebuah pisau yang pada akhirnya Num harus mengucapkan selamat tinggal pada cacing besar Alaska miliknya yang padahal sedang dalam momen ganas-ganasnya. Melihat sang nenek yang rewel baik, Oil pun mengirimkan cacing besar Alaska milik Num kepada sang nenek. Dan setelah itu sang nenek melihat Nick yang terlihat hidup kembali yang akhirnya membuat sang nenek lari terbirit-birit. Sementara itu Oil pun memutuskan untuk mengakhiri hidup Num dengan tangannya sendiri. Begitu pula sang nenek gelo yang akhirnya mati juga. Pagi harinya para siswa kebingungan bagaimana bisa ada cacing besar Alaska nyasar di depan kelas mereka. Disusul penemuan mayat sang nenek. Sementara itu, Oil terlihat tersenyum di tempat ritual. Yaps, akhir yang tragis untuk semua orang. Nick yang akhirnya kehilangan kehidupannya, begitu juga dengan sang nenek yang kehilangan nyawanya, serta Num yang kehilangan nyawa serta cacing besar Alaska miliknya. Sedangkan Oil harus kehilangan kewarasannya, dan tentu saja masa depannya untuk menjadi seorang PNS harus pupus hari itu juga. Dan semua itu karena fanatik agama dan narkoba. Maka dari itu jauhilah narkoba, dekatilah doi saja.